Halo, jumpa lagi di channel Jun Project Pro. Kita akan melanjutkan kisah atau sejarah Simanjuntak. Video ini adalah bagian kedua. Anda bisa menonton bagian pertama di channel ini juga. Namun sebelum lanjut pada bagian kedua ini, dukung kami dengan melakukan subscribe pada channel Jun Project Pro ini. Sesampainya di Parlombanan, menantu Raja Sigodang Ulu atau yang disebut Natulang Naburjo oleh Parhorbo Pudi ini, dia mendapati Sobo Sihon sedang bergumul di batu dukun beranak atau Sibaso untuk bersalin. Lalu kemudian lahirlah bayi laki-laki dan setelah dimandikan, sang bayi langsung ditukarkan sesuai pesan tadi. Diadakanlah acara makan bersama atau pangharoanion untuk syukuran kelahiran bayi itu. Seluruh penduduk kampung diundang. Mendengar kabar bahwa adik tirinya adalah laki-laki, maka Raja Persuratan menjadi benci dan ingin membunuh adiknya itu. Sebab menurutnya kelak akan ada pewaris harta ayahnya selain dia. Raja Persuratan pun datang ke acara itu dan dia membawa pisau penyedap pohon enau di dalam sarung yang terselip di pinggangnya. Kehadirannya membuat semua orang terharu, sebab selama ini dia memusuhi ibu tirinya. Namun di saat kegembiraan dirasakan dan dirayakan ibu tirinya, dia turut hadir di sana. Itulah penilaian orang kebanyakan. Padahal Raja Persuratan hendak memanfaatkan momen ini untuk membunuh adik tirinya. Lalu dia meminta supaya dia boleh memangku adiknya yang baru lahir itu. Dan bayi yang telah bertukar tadi pun dipangkunya sampai bayi itu basah atau kencing. Raja Persuratan ingin mengganti kain popok adiknya. Inilah kesempatan bagi Raja Persuratan. Ketika mengganti kain popok adiknya, maka dia berencana untuk menyelipkan pisau ketika kain itu dipakaikan. Dia pun meminta kain pengganti itu pada Sobo Sihon. Namun Sobo Sihon takut kalau Raja Persuratan tahu bahwa bayi yang dipangkunya bukanlah adiknya. Dia mengatakan pada Raja Persuratan supaya biarlah ibu yang mengganti kainnya. Akan tetapi karena Raja Persuratan tetap bersikeras untuk mengganti kain adiknya, maka orang banyak pun menyuruh Sobo Sihon agar menurutinya. Saat membuka kain basah bayi yang dipangkunya, Raja Persuratan terperanjat karena bayi yang dilihatnya bukanlah bayi laki-laki. Merasa niatnya sudah terbaca, maka geramlah hatinya. Dan dia berdiri, lalu melangkahi bayi itu dan berjalan menghampiri Sobo Sihon dan berkata, "Orang mengatakan bahwa yang lahir adalah adikku laki-laki, tetapi engkau telah menipuku dengan memberi anak perempuan orang lain untuk aku pangku. Inilah bagianmu." Raja Persuratan menghujamkan pisau tepat di dada dan memotong buah dada Sobo Sihon. Lalu setelah itu lari meninggalkan acara yang dalam keadaan kacau. Raja Persuratan tidak berhasil menemukan dan membunuh adiknya, tetapi buah dada Sobo Sihon ibu tirinya telah menjadi tumbalnya atau daukna. Maka bayi laki-laki itu diberi nama Raja Mardaub. Demikianlah Raja Mardaub diselamatkan, Natulang Naburjo yang rela menyeberangi Danau Toba demi menyampaikan pesan Raja Sigodang Ulu. Itulah sebabnya sampai sekarang semua keturunan Simanjuntak dari Sobo Sihon sangat menghormati keturunan dari Sigodang Ulu, yaitu marga Sihotang. Sobo Sihon melahirkan bayi perempuan. Kabar ini terdengar ke seluruh penduduk daerah Sibagot Tipohan. Namun hal ini tidak meresahkan hati Raja Persuratan, sebab dalam tradisi Batak, anak perempuan tidak berhak dalam pembagian warisan. Jadi kelahiran adik tiri perempuan ini turut menggembirakan Raja Persuratan. Sang bayi diberi nama Siboru Hagohan Naindo.
Selang beberapa tahun kemudian, Sobo Sihon melahirkan lagi. Begini ceritanya, sehingga sang bayi diberi nama Raja Sitombuk. Tak henti-hentinya Raja Persuratan mengamati kehidupan ibu tirinya yang dia anggap bisa mengurangi jatah harta warisan untuknya kelak. Dia bertanya kepada orang pintar, apa jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan ibunya. Setelah mengetahui bahwa bayi laki-laki jawabannya, dia berusaha merancang kecelakaan agar bayi itu tidak bernyawa saat dilahirkan. Saat ayah dan ibunya tidak berada di rumah, dia bekerja keras untuk memotong kayu penghalang papan yang ada tepat di sekeliling tiang tengah rumah, yaitu tiang Sira Raisan, di mana setiap ibu rumah tangga yang hendak bersalin akan menyandarkan badannya di tiang itu, dan kain pegangan yang dipakai untuk bersalin juga digantungkan di situ. Adapun maksud Raja Persuratan supaya ketika ibunya bersalin, kayu penghalang papan itu rubuh. Ketika diduduki setelah itu, sang bayi akan celaka terhimpit. Apa yang terjadi? Ternyata kayu itu patah sebelum sang bayi lahir dan tembuslah lantai rumah itu. Karena kaget setelah tergeletak di kolong rumah, seketika itu melahirkanlah Sobo Sihon dan bayinya selamat. Bayi itu diberi nama Raja Sitombuk. Tombus dalam bahasa Indonesia tembus. Papan lantai rumah telah tembus dan kejadian itu pula lah yang membuat bayi dilahirkan selamat, walau tanpa bantuan dukun beranak. Bagaimana? Semakin menarik bukan kisah ini? Agar kisah ini mudah membekas dalam pikiran Anda, kita akan lanjutkan kisahnya di video berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini agar yang lain juga mengetahuinya. Sampai jumpa!